Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Aqiduz Zabarjadin Nadid Syarhu Jauharatut Tauhid. Ini syarah matan Jauharatut Tauhid, ta'lif Syekh Hasan bin Ali As-Saqqaf hafizallahu taala. Ini ulama Yordania, masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah kita sampai di halaman 60 atau 62 di bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala sulatihi summa salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anid tauhidi fa arsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Ini bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wan nadhim rahimahumullah taala wa nafa'ana bi ulumihi ma amin ya rabbal alamin. Fa arsyadal khalqa, maka menunjuki ianya nabi akan makhluk lidinil haqqi, bagi agama yang benar, bisayfihi dengan pedangnya nabi, wahadihi dengan petunjuknya nabi, ditunjuki kemana, lil haqqi bagi kebenaran. Jadi dalam bait ini mengandung penjelasan tentang wujubul bayani wat tablighi wat tahziri min kulli man yuzhidun nasa bil ilmi wa yusarrifuhum anhu. Mengandung pelajaran nanti wajibnya menjelaskan, wat tabligh wajib menyampaikan, wat tahzir wajib mewanti-wanti, mewaspadai, min kulli man dari setiap orang, yuzhidun nas yang membuat zuhud ia akan manusia dengan ilmu. Arti membuat zuhud manusia dengan ilmu membuat manusia merasa sudah cukup dengan ilmu yang sudah ada dan tidak mau belajar lagi. Kita perlu berhati-hati dari orang seperti itu. Wa yusarrifuhum anhu, dan orang-orang yang memalingkan akan manusia anhu darinya ilmu. Ini mengandung pelajaran dari bait ketiga tentang wajibnya menjelaskan kepada umat, wajib menyampaikan kebenaran, wajib berhati-hati dari setiap orang yang selalu menyatakan kepada manusia bahwa ilmu agama enggak terlalu penting, udah cukup ala kadarnya aja. Orang-orang yang memalingkan manusia dari belajar tentang agama. Qala an-nadhim rahimahullahu taala, berkatalah oleh nadhim rahimahullahu taala, apa kata nadhim? Fa arsyadal khalqa, maka menunjuki ianya nabi akan makhluk, lidinil haqqi bagi agama yang benar, bisayfihi dengan pedangnya nabi, wahadihi dengan petunjuknya nabi, ditunjuki bagi kebenaran. Coba kita kaji. Asyarah penjelasan. Makna al-baitil ijmali anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'athahu Allah bit-tauhid wa ta'lim asy-syariah. Bermula makna bait yang ijmali, makna umum, itu anna an-nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'athahu Allah, telah mengutus akannya Nabi oleh Allah taala bit-tauhid, dengan membawa tauhid, wa ta'lim asy-syariah, dan dengan mengajarkan syariah. Jadi fa arsyadal khalqa, beliau Nabi menunjukkan makhluk bagi agama yang benar. Agama yang benar yaitu maknanya tauhid. Artinya Allah mengutus Nabi untuk membawa agama tauhid, dan Rasul bertugas untuk mengajarkan syariat kepada umat manusia. Fa arsyadal khalqa, maka Nabi pun menunjukinya beliau akan makhluk. Makhluk mana yang ditunjuki oleh Nabi atau yang disampaikan syariat oleh Nabi kepadanya? Makhluk apa? Wahumul insu wal jinnu, dan bermula mereka makhluk itulah manusia dan jin. Ay hadahum wa bayyana lahum dinallahi ta'ala alladhi awhahu ilaihi. Artinya hadahum, Nabi menunjuki mereka semua, jin dan manusia, wa bayyana lahum, menjelaskan ya Nabi kepada mereka, dinallahi ta'ala, akan agama Allah ta'ala, agama alladhi awhahu, yang telah mewahyukan ya Allah akannya agama, ilaihi, kepadanya Nabi. Agama yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi melalui Sayyidina Jibril, Rasulullah menyampaikannya kepada makhluk semuanya. Wa man lam yujib wa anada wa waqafa muhariban wa mu'assiran li da'watihi wa atada alaihi harabahu wa qatalahu. Dan bermula siman, lam yujib, yang tidak menjawab ia, yang tidak menerima ia akan dakwahnya Nabi. Wa anada, dan keras kepala ia, menentang ia. Wa waqafa muhariban, dan berdiri ia hal keadaan ia itu yang memerangi Nabi,
wa mu'assiran menjegal Nabi, merintangi ia li da'watihi bagi dakwahnya Nabi, wa tada alaihi dan aniaya ia, melewati batas ia kepadanya Nabi, harabahu nisya memerangi ia Nabi akannya semua, wa qatalahu dan memerangi ia Nabi akannya semuanya. Ini arti bisayfihi. Artinya Nabi menunjukkan makhluk bagi agama yang benar. Dengan apa Nabi menunjukkannya? Dengan pedangnya Nabi. Apa maksud dengan pedang? Artinya waman lam yujib, siapapun yang tidak mau mendengar dakwah Nabi, bukan hanya tidak mau mendengar, wa anada, keras kepala ia, menentang ia, wa waqafa muhariban, dia mengambil posisi untuk memerangi Nabi, wa mu'assiran, untuk menjegal segala aksi dakwah Nabi, dia menjegal untuk dakwahnya Nabi, wa'tada, dia melampaui batas, memang mengajak Nabi berperang, Nabi akan memeranginya. Ya, itu artinya Nabi datang dengan pedangnya, artinya Nabi siap berperang untuk menghilangkan segala rintangan dakwah. Nah, jadi Nabi perang selalu untuk membela diri. Artinya setiap orang yang anti kebenaran, kalau masalah mereka tidak mau menerima, sebenarnya belum masalah banget. Tapi ketika mereka sudah tidak mau menerima, kemudian mengambil posisi melawan Nabi. Nah, selama mereka tidak melawan, tidak mengganggu, Nabi biarkan. Tugas Nabi menyampaikan sebenarnya. Ya. Lanjut. Wal irsyad wal bayan wajibun ala kulli man alima amran fid dini ayyubayyinahu li ghairihi mimman lam ya'lamhu aw yuzakkiru bihi may ya'lamhu wa lam ya'mal bihi. Ini penjelasannya. Bermula irsyad dan bayan, bermula menunjuki orang lain, menjelaskan, wajibun, itu hukumnya wajib, ala kulli man, kepada setiap orang yang mengetahui ia akan satu urusan dalam agama. Nah, wajib kepada setiap orang yang mengetahui ia akan satu urusan yang agama, wajib apa? Ayubayyinahu, bahwa menjelaskan ia akannya perkara, ya ghairihi, bagi selainnya. Siapa selainnya? Mimman lam ya'lamhu, dari orang-orang yang tidak mengetahui ia akannya perkara dalam agama. Au yuzakkira bihi, atau bahwa mengingatkan ia dengannya perkara, man ya'lamhu akan orang-orang yang tahu ia akannya, walam ya'mal bihi, dan tidak beramal ya dengannya perkara. Jadi mengajarkan orang lain, menjelaskan setiap, wajib kepada setiap orang yang sudah mengetahui tentang urusan agama. Wajib bagi dia untuk menjelaskan urusan agama tersebut bagi selainnya. Ya. Siapa selainnya? Orang-orang yang belum tahu, atau mengingatkan orang-orang yang sudah tahu tapi belum mengamalkannya. Artinya ini kewajiban semua muslim untuk berdakwah, untuk menjelaskan agama, berdakwah kepada orang yang belum tahu diajarkan, yang sudah tahu tidak mempraktekkan diingatkan. Ini tugas semua muslim. Wa iza sakatal ulama wan nasu 'anil irsyadi wal bayani 'ammal jahlu. Dan apabila diamlah oleh semua ulama wan nas, diamlah oleh semua ulama dan manusia, diam dari apa? Anil irsyadi wal bayan, dari memberi petunjuk dan menjelaskan. Ammal jahlu, nisya umumlah oleh kebodohan, walam yantadim amrul islam wad din, dan tidak akan tersusunlah, tidak akan rapilah oleh urusan Islam dan urusan agama. Jadi karena tadi di belakang wajib bagi setiap orang untuk menjelaskan agama, khususnya kepada orang-orang yang paham, yaitu para ulama, para duat. Bila para ulama diam semuanya, manusia secara umum diam semuanya, tidak mau menjelaskan agama kepada sesama kita, ketika itu amal jahlu, maka akan menyebarlah kebodohan dan urusan Islam akan kacau balau, tidak akan rapi, tidak akan tersusun. Fatahtalil mujtama'at fatahtalil mujtama'atu wa tanhadimul akhlaq wal qiyamu. Maka ketika itu terbebaslah, sunyilah oleh masyarakat, mujtama'at, perkumpulan masyarakat, wa tanhadimul akhlaq, dan akan runtuhlah oleh akhlak, wal qiyamu, dan runtuhlah oleh nilai-nilai kebaikan. Wa ya'tadin nasu ba'dahum ala ba'din, dan akan aniayalah oleh manusia ba'dhum, sebahagian mereka, ala ba'din, di atas sebahagian.
Ketika para ulama diam, manusia semuanya diam dari mengajarkan umat, maka kebodohan pun menjadi umum. Keadaan orang Islam jadi kacau balau, masyarakat terbebas dari sunyilah oleh segala masyarakat. Masyarakat ketika itu akan kehilangan akhlak, runtuh segala akhlak. Nilai-nilai baik di masyarakat udah nggak ada lagi. Dan manusia sudah mulai aniaya sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Makanya mengajarkan agama itu wajib. Wal irsyadul ladzi huwa bayanu ahkamis syari'ati wajibun wa muta'ayyinun liqaulihi ta'ala. Dan bermula irsyad. Irsyad memberi petunjuk, mengajarkan. Bermula irsyad alladzi yang dianya irsyad itu bayanu menjelaskan hukum-hukum syariat, itu hukumnya wajib, wa muta'ayyinun dan mesti karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi irsyad, arti irsyad itu menjelaskan hukum-hukum syariat, menjelaskan hukum syariat kepada umat. Bagi orang yang sudah paham, itu hukumnya wajib dan mesti karena firman Allah. Dan lihat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan oleh mereka ma anzalna akan apa yang telah kami turunkan minal bayyinat dari keterangan-keterangan wal huda dan petunjuk. Kapan mereka menyembunyikannya? Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesudah kami jelaskan akannya bagi manusia dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itulah akan dilaknat akan mereka oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan akan melaknat akan mereka oleh orang-orang yang melaknat. Nah ini, laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Orang-orang yang menyembunyikan bukti-bukti nyata petunjuk yang sudah Allah terangkan dalam Al-Quran, tidak disampaikan kepada umat, mereka itu mendapatkan laknat Allah dan laknat orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, melakukan perbaikan, wa bayyanu, dan menjelaskan yang tadinya disembunyikan kemudian dijelaskan. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itulah aku terima taubat kepada mereka. Wa anat tawwabur rahim, kata Allah, aku ini maha penerima taubat lagi maha penyayang. Oh nah, kopi hitam. Al-Baqarah 160. Itu dalil pertama bahwa semua kita wajib berdakwah, tentunya yang punya kemampuan di bidang itu. Wali hadis, dan karena hadis Nabi, man katama ilman aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan ia akan satu ilmu, aljamahullah, niscaya mengekang akannya oleh Allah, diikat akannya oleh Allah pada hari kiamat, bilijamin min nar, dengan kekangan dari neraka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu dalam satu riwayat begitu. Wa fi riwayatin 'inda Ibnu Majah, dalam riwayat yang lain menurut Ibnu Majah, man katama ilman mimma yanfa'ullahu bihi fi amrin nasi amrid dini aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minnar. Man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan ia akan satu ilmu. Ilmu apa? Mimma yanfa'ullah, dari ilmu-ilmu yang memberi manfaat oleh Allah dengannya ilmu, fi amrin nas, dalam urusan manusia, amriddin, dalam urusan agama, aljamahullah, niscaya mengekang akannya orang oleh Allah pada hari kiamat, bilijamin minnar, dengan kekangan dari api neraka. Luar biasa bahaya menyembunyikan ilmu. Wa yanbaghi likulli man arada ay yatasaddara lil irsyadi ay yata'allama ilma at-tauhid wa ilma al-fiqh 'ala al-aqal. Dan sepantaslah bagi setiap orang yang berkeinginan ya ayyatasaddara, bahwa muncul ia, maju ke depan ia, lil irsyad, untuk menunjuki orang lain, untuk menjelaskan hukum agama kepada masyarakat ini. Sepantaslah bagi setiap orang yang pengen berada di depan dalam menjelaskan hukum-hukum agama kepada masyarakat, irsyad, ayyata'allama, sepantaslah bagi dia oleh bahwa ya ta'allama, belajar ia akan ilmu tauhid dan ilmu fiqh, alal aqal, itu minimal orang yang akan berdakwah di jalan Allah itu harus paham dulu ilmu tauhid dan ilmu fikih. Nah itu yang pokok, karena jangan sampai salah mengajak umat kemana? Mengajak mengikuti diri sendiri, apa mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus mantap dulu tauhidnya, mantap dulu ilmu fiqhnya. Itu calon dai mesti seperti itu. Wa amma uqufu ba'dil wa'adhi wal khutaba'i wal mudarrisin wa ghairihim
alal qisasi wasyari wa nahwiha famimma la yu'ahhiluhum liqiyadati hadzal mansab syarif wala yanhadu bil ummah. Adapun wa amma uqufu ba'dil wuqat, adapun bermula berhentinya sebahagian pemberi nasihat, wal khutaba, sebahagian para pengkhutbah, para penceramah, wal mudarrisin, sebahagian para guru, wa ghairihim, dan lain-lain mereka. Mereka berhenti di mana? Alal qisasi, berhenti di atas cerita-cerita, wasyari, dan sirah-sirah perjalanan-perjalanan Nabi, wa nahwiha, dan lain-lain yang berhubungan dengan cerita dan sejarah. Famimma, maka itu mimma, sebahagian dari ma, la yu'ahhiluhum, yang tidak bisa menjadikan ia akan mereka. La yu'ahhiluhum, yang tidak bisa menjadikan ahli ia akan mereka. Liqiyadati, untuk memimpin ini pangkat. Liqiyadah, untuk liqiyadah itu semacam kaid, untuk apa? Untuk memegang ini pangkat yang mulia. Wala yanhaddu bil ummah, dan tidak akan bisa menggerakkan ya umat ini. Jadi bila seorang dai, para penceramah, para pengkhutbah, para guru, dan lain-lain yang mengambil bidang dakwah hanya sebatas menceritakan tentang kisah-kisah dalam dakwahnya, sejarah-sejarah, dan lain-lain, bukan yang menyangkut dengan tauhid dan ilmu fikah yang pertama, maka itu tidak bisa membuat mereka jadi ahli di bidang. Mereka tidak layak mengemban pangkat yang mulia ini, yaitu membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cuma cerita-cerita doang, kisah-kisah, itu tidak bisa menggerakkan umat, tidak bisa membangkitkan umat. Kenapa? Fa innal alim alladhi yuwajjihun nasa wa yaqudul ummah yanbaghi an yakuna 'arifan bi kitabillahi ta'ala min haitsu tafsiri wa bis sunnati nabawiyyati sihhatan wa dha'fan syarhan wa istimbatan. Fa innal alim, karena bahwa sungguh seorang yang alim alladzi yuwajjihun nas, yang menghadapi ia akan manusia, wa yaqudul ummah, memimpin ia akan umat, yang bagi itu sepantaslah bahwa ada ia itu arifan, seorang yang arif, seorang yang paham bi kitabillah, dengan kitab Allah Ta'ala, min haitsu tafsir, tafsirnya kitab Allah, wa bis sunnatin nabawiyyah, dan orang yang paham dengan sunnah Nabi, sihhatan wa dha'fa, tahu sunnah Nabi yang mana yang sahih, wa dha'fan, mana yang lemah, syarhan wastimbata, tahu penjelasannya, wastimbata, bisa mengistimbat, memahami hukum dari hadis-hadis tersebut, mutamakkinan fi ma'rifatil ahkami wa qawaidis syariah, lagi yang mutamakkin, yang kokoh ia, yang mantap ia, fi ma'rifatil ahkam, dalam mengenal segala hukum-hukum, wa qawaidis syariah, dan dalam mengenal segala kaidah-kaidah agama, aliman bimadhabihi, lagi yang paham ia dengan madhabnya, alal aqalli, itu minimal. Itulah seorang yang alim, yang bertugas dia menghadapi manusia, berdakwah kepada manusia, memimpin umat ini, sepantasnya itu dipegang oleh orang yang arif, yang paham kitab Allah, artinya tafsirnya, bukan hanya membacanya, paham sunnah Nabi, tahu yang mana sunnah Nabi yang sahih, mana yang lemah, apa penjelasannya, istimbat hukumnya apa, lagi dia mantap benar dalam masalah hukum-hukum, baik tauhid ataupun fiqahnya, kemudian paham tentang kaedah-kaedah syariah. Dia paham dengan mazhabnya, itu minimal. Walaupun dia nggak paham semua mazhab Islam yang diakui, minimal mazhabnya dia paham. Idza lam yakun muttali'an arifan bimadhahibi ahli ilmi. Itu minimal idza lam yakun, apabila tidak ada yaitu yang mengetahui, muttali'an arifan, itu yang mengetahui ya dengan madhab-madhab ahlul ilmi. Kalaupun dia tidak mengetahui semua madhab ahlul ilmi, minimal madhabnya sendiri dia tahu. Nah, jangan sampai nanti salah dalam mencampur baurkan, nggak jelas. Nah, jadi hukum harus jelas. Paling kurang paham madhab sendiri yang dia amalkan. Fal islamu la ya'rifu qadatan juhala'a bi ahkamihi yaqudun nasa bi ismil islami wa hum yajhaluna ulumahu wa ahkamah. Fa'il Islam, maka bermula Islam itu la ya'rifu, Islam itu tidak mengenal ia akan pemimpin yang bodoh, qadatan juhala,
Islam tidak mengenal ia akan pemimpin yang bodoh dengan hukum-hukumnya Islam. Yaqudun nas, mereka memimpin manusia. Yaqudun, apa namanya? Yaqudun, menyeret, memimpin manusia dengan nama Islam. Sementara mereka yajhaluna ulumahu, mereka menjahil. Mereka tidak tahu tentang ilmu-ilmunya Islam dan hukum-hukumnya Islam. Tidak bisa ini. Agama Islam nggak boleh ada pemimpin yang bodoh, yang tidak paham hukum Islam. Dia memimpin manusia mengatasnamakan Islam, padahal dia sendiri nggak paham ilmu-ilmu Islam. Wa minal umuril muta'alliqati bidzalika aidan ma'rifatu anna ar-radda 'alal malahidati wal mubtadi'ina wajibun syar'iyyun li kashfil batili wa tadhyifihi wa isbatil haqqi wa tadlili 'alaihi wa bayanil haqiqah wa siyanatin lil mu'minina minal wuqu'i fi habaili wa syarakil mufsidin. Wa minal umuril muta'alliqah, sebahagian dari perkara-perkara yang berhubungan dengan demikian mendakwah atau membimbing umat, irsyad. Sebahagian dari urusan-urusan yang berhubungan ya dengan demikian irsyad pula itu ma'rifatu, mengenal anna radda 'alal malahidah, bahwa sungguh menolak terhadap para ateis, wal mubtadi'in, dan terhadap ahli-ahli bid'ah, itu wajibun syar'iyyun, itu kewajiban agama. Likashfil batili, untuk membuka kebatilan, untuk menghilangkan kebatilan, wa tadhifihi, dan untuk melenyapkan kebatilan, wa isbatil haqqi, untuk menetapkan kebenaran, wa tadlili alaihi, dan untuk mendalilkan atasnya kebenaran, wa bayanil haqiqah, untuk menjelaskan kehakikat kebenaran yang sebenarnya, wasiyanatin lil mu'minin, dan untuk menjaga bagi orang yang beriman, minal wuqu'i fi habaili, dari terjatuh ke dalam jeratan-jeratan, wasyirakil mufsidin, dari terjatuh ke dalam kesamaan, ke dalam mengikut-ikut kepada orang yang berbuat rusak, wal mugharririn, dan kepada orang-orang yang menipu. Jadi hal yang menyangkut dengan dakwah juga, mesti seseorang yang berdakwah itu paham cara membantah para ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, cara membantah ahli bid'ah. Nah, mereka ahli bid'ah selalu menyebarkan syubhat-syubhat untuk membuat ragu kaum muslimin. Seorang dai itu harus paham tentang hal ini. Itu wajib hukumnya pada syara, karena bisa likashfil batil, untuk membuka kebatilan yang mana, supaya jelas yang mana batil, yang mana hak, untuk melenyapkan kebatilan, untuk menetapkan kebenaran, untuk membuat dalil terhadap kebenaran. Karena kebenaran selalu didukung oleh dalil, untuk menjelaskan hakikat yang sebenarnya, untuk menjaga kaum muslimin mukminin daripada terjatuh ke dalam jeratan-jeratan, ke dalam bersekutu kepada orang-orang yang berbuat rusak dan orang-orang yang mugharririn, yang suka menipu. Wa nususul Qur'anil Karim allati fiha ardu aqwalil mufsidin wal mukadzibin war raddi 'alaiha katsiratun tubayyinu anna hadhihi at-tariqatul mardiyah indallahi ta'ala. Dan bermula nas-nas Al-Qur'anul Karim, nas allati fiha, yang dalamnya nas itu ardu aqwali, itu membawa perkataan-perkataan orang yang berbuat rusak dan orang pendusta, waraddi 'alaiha, dan membantah di atasnya perkataan, itu kasiratun, banyak banget. Jadi ayat-ayat Quran, di mana dalam ayat Quran itu Allah menjelaskan tentang bagaimana ucapan para orang yang berbuat rusak di muka bumi. Tentang ucapan-ucapan yang berbohong. Dari awal Al-Baqarah Melayu udah ada. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, misalkan. Mereka justru berkata, orang munafik, bila dibilang jangan berbuat rusak, kami berbuat baik, enggak berbuat rusak. Artinya nas-nas Al-Qur'an yang di dalam nas itu membawa perkataan-perkataan orang yang berbuat rusak, orang-orang pendusta, kemudian ditolak atas ucapan mereka, itu banyak banget dalam Al-Qur'an. Tubayinu, yang menjelaskan ianya nas tersebut, anna hadhihi hiyat tariqatul mardiyah, bahwa sungguhnya ini membantah orang-orang yang berbuat rusak, itulah at-tariqatul mardiyah, jalan yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam agama Islam itu boleh sebenarnya mempelajari tentang berdebat. Kalau berdebat untuk melawan kemungkaran, untuk membantah orang-orang yang suka menuduh Islam yang macam-macam. Lidzalika qala ulama, karena itu ulama berkata, inna minal wajib nadhmu adillatil mutakallimin li raddi 'alal malahidati wal mubtadi'in wa shibhi dzalik.
Nah, para ulama berkata sebahagian dari wajib itu natumu adillatil mutakallimin. Itu menyusun dalil-dalil para ahli kalam liraddi alal malahidah untuk membantah kepada ateis-ateis wal mubtadi'in ahli-ahli bid'ah wa syibhi dzalik dan yang serupa demikian. Kama naqalahu Nawawi sebagaimana telah menakalakannya oleh Imam Nawawi wa nassa alaihi fi syarh Sahih Muslim dan mengnas ianya Imam Nawawi di atasnya masalah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi menjelaskan wajib kita mempelajari tentang dalil-dalil untuk membantah ahli bid'ah. Fa arsyadal khalqa lidinil haqqi wa qawluhu lidinil haqqi dan bermula ucapannya Nadhim lidinil haqqi. Apa arti lidinil haqqi? Fa arsyadal khalqa, maka Nabi menunjukkan makhluk lidinil haq. Artinya huwa dinul Islam. Dinul haq itu dalam bait syair itu, bait matan artinya agama Islam. Wa ma siwahu minal adyani marfudun, dan berulama yang selainnya Islam dari agama-agama itu marfudun, tertolak. Agama yang dimaksud yaitu agama Islam, agama lain semuanya tertolak. Ghairu maqbulin indallahi ta'ala. Tertolak artinya apa? Ghairu maqbul, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Liqaulihi subhanahu wa taala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang memilih ya selain Islam akan sebagai agama, fala yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima akan dianya agama darinya seseorang. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dianya orang di akhirat itu termasuk orang yang merugi. Ali Imran. Wa qoulihi ta'ala, alasan kedua banyak dari Al-Qur'an. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu agama Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu agama Islam. Enggak benar, berarti ajaran yang menyatakan semua agama itu sama. Itu tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlul kitabil ladzina kanu yattabi'una sayyidana Musa wa sayyidana Isa alaihi wassalam qabla mab'atsi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladzi lam yubaddilu wa lam yuharrifu min fi syara'ihim mu'minuna najuna liqaulihi ta'ala. Wa mayya wa ahlul kitab, dan bermula ahlul kitab. Ahlul kitab yang mana? Alladzi, orang-orang kanu yang adalah mereka itu yattabi'un, mereka mengikuti akan Sayyidina Musa, Nabi Musa, wa Sayyidina Isa dan Nabi Isa alaihi wasallam qabla mab'asi, kapan mereka mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa sebelum kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina lam yubaddilu, dan orang-orang yang mereka itu tidak merubah walam yuharrifu, jadi tabdil tahrif sama orang-orang yang tidak mengganti oleh mereka dan tidak merubah oleh mereka dalam syariat-syariat mereka, itu mukminun, mereka itu beriman lagi yang selamat karena firman Allah. Artinya begini, ahlul kitab umat Nabi Musa, umat Nabi Isa sebelum Nabi kita Muhammad dibangkitkan, mereka orang-orang yang tidak merubah syariatnya, mereka itu beriman kepada Allah, mereka selamat karena firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad, wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, wasabiin, orang-orang Sabiin, man amana billah, itu bermula siman yang beriman ia dengan Allah dan hari akhirat dari mereka, maksudnya orang yang beriman, orang yang Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, wa amila sholihah, mengamalkan ia akan amalan yang soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu ada pahala mereka di sisi Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan kepada mereka dan tidak pula mereka gundah. Itu menunjukkan mereka selamat, tapi sebelum kelahiran kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ahlul kitab ghairul muslimin, adapun ahlul kitab dan selain muslimin. Wa amma ahlul kitabi wa ghairul muslimina min waqti mab'asi sayyidina Rasulillah. Adapun ahlul kitab yaitu umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan selain orang muslimin semuanya, min waqti, mulai dari waktu kebangkitan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadzal yaumi, hingga hari ini, wa khassata man wasalat humud da'wah, lebih khusus lagi
Orang-orang yang sampai kepada mereka oleh dakwah, fala yadkhuluna fi umumi hadhil ayah, maka tidak masuklah mereka dalam umum ini ayat. Kenapa? Li adillatin kasirah, karena banyak dalil. Orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan selain mereka agama apapun, Buddha, Hindu, segala macam, mulai dari kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekkah hingga pada hari ini, lebih-lebih lagi orang yang sudah sampai kepada mereka oleh dakwah Islam, sudah sampai kepada mereka, sampai dengan jelas dan mereka memahaminya. Tapi mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, fayadkhulun, maka mereka tidak masuk dalam umum ini ayat. Mereka tidak akan selamat, enggak masuk ke dalam ayat ini. Kenapa? Li'adillatin kasirah, karena banyak dalil yang lain. Minha, sebahagian darinya dalil itu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Maka bermula siapapun yang tidak beriman ya dengan Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna, maka kami siapkan lil kafirin, bagi orang kafir, sa'ira, akan neraka sa'ir. Itu ancaman Allah. Dan wa qaulihi ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walamma ja'ahum kitabum min indillah, manakala datang kepada mereka orang mereka ahlul kitab, walamma ja'ahum kitabum min indillah, manakala datang kepada mereka oleh satu kitab dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, kitab yang membenarkan ia bagi apa yang ada bersama mereka. Wa kanu min qablu yastaftihun, dan adalah mereka sebelumnya datang kitab yastaftihun, mereka meminta tolong, alal ladzina kafaru, untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih, maka manakala datang kepada mereka oleh apa yang telah mereka kenal, kafaru bihi, mereka kafir dengannya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Ini ahlul kitab. Ketika datang kepada mereka satu kitab dari sisi Allah, kitab itu membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka. Padahal sebelum kedatangan kitab, mereka selalu minta tolong. Mereka beristighosah, ya Allah, dengan berkah seorang nabi yang Engkau bangkitkan, kemudian bantulah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Selalu mereka begitu. Falamma ja'ahum, manakala datang nabi itu kepada mereka, atau manakala datang kepada mereka oleh sesuatu yang mereka telah mengenalnya, kafaru bihi, mereka malah kafir. Maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Sesudah kebangkitan Nabi, orang yang tidak beriman dengan Nabi berarti kafir. Wa qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa engkau kafir dengan ayat-ayat Allah, wa antum tashhadun, padahal kalian menyaksikannya. Wa qala ta'ala, dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam, sungguh telah kafirlah oleh orang-orang yang berkata oleh mereka, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah. Tambihun, ini penting. Penting banget. Tambihun, satu peringatan. Laisa li ayyi firqatin aw ayyi jama'atin aw ayyi madhhabin ayyadda'iya bi annahu wal haqqu wa annahu wan naji 'indallahi ta'ala duna ghairihi min baqiyati firaqil muslimin wa madhahibihim allati tuwahhidullaha ta'ala wa tunazzihuhu wa tuqirru bi qawaidil islamil kulliyah. Laisa li ayyi firqatin, tidak boleh bagi kelompok manapun, au ayyi jama'atin, atau tidak boleh bagi jamaah manapun, au ayyi madhhabin, atau bagi madhab manapun, ayyadda'iya, bahwa menyatakan ia, bi annahu huwal haq, dengan bahwa sungguh dia itulah yang benar, yang lain sesat. Ini maksudnya. Jadi dalam Islam sekarang, tadi membahas antara Islam dan agama selain Islam. Yang diakui oleh Allah cuma agama Islam. Sesudah kelahiran Nabi, kebangkitan Nabi, agama yang lain tidak diterima. Sekarang dalam Islam sendiri banyak banget golongan-golongan. Kelompok-kelompok dalam Islam banyak banget. Ada ahli sunnah, ada ahlul bait, ada ahlul hadis, ada mu'tazilah, ada
Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Khawarij dan sebagainya. Tidak boleh bagi kelompok manapun, tidak boleh bagi jamaah manapun, mazhab manapun, dia menyatakan bahwa dia itu yang benar sementara yang lain sesat kafir. Nggak boleh. Menyatakan diri benar, tidak menyalahkan, tidak mengkafirkan orang lain, nggak apa-apa. Ini yang nggak boleh. Dia menyatakan dirinya yang paling benar, wa annahu wan naji indallah, dan bahwa sungguhnya dianya itulah yang selamat di sisi Allah Ta'ala. Duna ghairihi, ketiadaan selainnya, min baqiyati firakil muslimin, daripada sisa-sisa firqah-firqah kaum muslimin, min baqiyati firakil muslimin wa mazahibihim, ketiadaan selainnya dia daripada sisa-sisa golongan-golongan orang muslimin, mazhab-mazhab mereka kaum muslimin, mazhab allati tuwahidullah, yang mengesahkan ia akan Allah Ta'ala, wa tunazihuhu, dan membersihkan ia akannya Allah dari sifat-sifat kurang, wa tukiru, dan mengakui ianya mazhab tadi dengan kawaidil islamil kulliyah, dengan dasar-dasar Islam yang kulli, wa ma huwa ma'lum minad din bid darurah, dan mengakui dengan apa, dengan mama yang dia nyama itu maklum dari agama dengan darurah, dengan secara mudah. Artinya begini, tidak boleh bagi kelompok manapun, dari kelompok yang mudah pecah-pecah dalam Islam, tidak boleh bagi jamaah manapun, tidak boleh bagi mazhab manapun menyatakan dia itu yang benar, dia itu yang selamat di sisi Allah, ketiadaan selainnya. Golongan-golongan yang lain semuanya neraka, ya itu yang nggak boleh. Semua firqah-firqah kaum muslimin, semua mazhab-mazhab muslimin, mazhab yang mana yang nggak boleh disalahkan? Mazhab yang mereka masih mengakui Allah itu esa, membersihkan Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, membersihkan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Mereka masih mengakui dengan dasar-dasar kulli, dasar-dasar rukun iman, dan masih mengakui sesuatu yang maklum dengan dalam agama dengan secara mudah, mengakui salat itu wajib, zakat itu wajib, puasa itu wajib, dan seterusnya. Ya, selama golongan tersebut masih mengakui hal-hal pokok, mereka mengesahkan Allah, mengakui Nabi Muhammad, menyucikan Allah dari sifat kekurangan, tidak boleh kita menyesatkannya, tidak boleh menganggap mereka tidak selamat. Hanya karena kita memegang kepada hadis, akan pecahlah umatku kepada 73 golongan, semuanya neraka kecuali satu, hingga kita mengklaim bahwa diri kita lah golongan satu yang selamat itu. Itu masalahnya yang sedang dibahas di sini. Karena hadis itu paling disukai oleh orang-orang sekarang. Semua orang ngarang buku, bikin firqah-firqah sesat, kemudian yang selamat golongannya sendiri, yang lain sesat, semuanya neraka semuanya. Nah, ini beliau panjang lebar membahas di sini. Wa hadisul iftiraqil ladzi fihi anna hadhil ummah taftariku. Dan bermula hadis iftirak. Iftirak alladzi, yang dalamnya hadis itu bahwa sungguh ini umat taftariku akan pecah ia kepada salasin wa sab'ina firqah, kepada 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Nah, semuanya golongan dalam neraka kecuali satu dari golongan itu hadisun batilun mardudun sanadan wa matnan. Itu hadis yang batal lagi tertolak baik secara sanad dan secara mata. Ini menurut beliau. Beliau kuliah di bidang hadis. Kata beliau, hadis iftirak, hadis yang menyatakan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua golongan neraka, yang selamat cuma satu, itu hadis batil, tertolak, tidak bisa diterima, baik ditinjau dari segi sanad ataupun dari segi matannya. Kama bayantuhu fi sahihi syarhil aqidatut tahawiyah, sebagaimana telah aku jelaskan akannya dalam sahih syarih aqidah at-tahawiyah. Ada ini, tinggal dicari. Sahihu syarhil aqidatut tahawiyah. Wa fi risalatin khassah sammaituha, dan sebagaimana yang telah aku jelaskan akannya dalam risalatin khassah, dalam risalah khusus, dalam kitab khusus sammaituha, yang saya namakan akannya risalah Tambihul Hazzaki ila butlani hadisil iftirak, pemberitahuan kepada orang yang cerdas kepada batilnya hadis iftirak. Fal yuraji'aha man sya'at tawassu, maka hendak merujuk ia akannya risalah, man sya'a, oleh orang-orang yang kepengen ia akan lebih luas pembahasannya. Jadi bisa di-download, ketik aja Tambihul Hazzak ila butlani hadisil iftirak, Said Hasan Saqqar. Di situ beliau menjelaskan panjang lebar tentang dalil sataftariku ummati, akan pecahlah umatku kepada 73 golongan, semuanya neraka kecuali satu, hingga gara-gara hadis itu semua mengklaim dirinya lah yang selamat. Wahabi mengklaim dia yang selamat,
Asy'ari mengklaim dia yang selamat. Syiah mengklaim dia yang selamat. Mu'tazilah mengklaim dia yang selamat. Akhirnya semua umat ini saling berperang, saling membenci karena merasa dirinya lah yang paling selamat. Menurut beliau hadis itu mardudun, tertolak, baik secara sanad dan matan. Kalau secara sanad nanti banyak perawi. Memang hadis itu turuknya sangat banyak sekali. Tapi di setiap turuk jalan perawi hadisnya sanadnya ada yang perawi yang dhaif. Adapun di segi matan secara umum, nah ini saya bilang secara umum aja, nanti pada kesempatan yang lain kita akan membacanya. Secara umum di segi matan beliau mengkritiknya begini. Dalam hadis itu Nabi menyatakan orang Yahudi sudah berpecah menjadi 71. Umat Nasrani pecah belah menjadi 72. Umatku akan pecah menjadi 73. Dalam hadis itu seolah-olah kelihatan bahwa umat Nabi lebih parah, lebih buruk, lebih jelek dari umat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka pecah menjadi 71, 72, umat Islam pecah menjadi 73. Lebih parah. Adapun masalah perselisihan, nggak ada yang membantah. Semua setuju bahwa umat Islam akan berselisih. Tapi berselisihnya lebih parah dari Yahudi dan Nasrani, itu yang dipermasalahkan. Kalau berselisih pasti. Sebagaimana dalam kalangan Yahudi mereka ya'kuluna amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta-harta manusia dengan secara batil misalkan. Dalam umat Islam juga ada orang-orang, ada tokoh-tokoh ulama yang memakan harta manusia dengan cara batil. Ada. Mereka Yahudi Nasrani ada yang menjual kitabnya untuk mencari penghidupan. Dalam kaum muslimin juga ada. Semuanya ada. Cuma masalahnya lebih parah kaum muslimin. Mereka pecah menjadi 71, 72. Orang muslim pecah menjadi 73. Itu masalah. Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini umat terbaik. Kemudian dalam ayat yang lain lagi watakunu syuhada 'alan nas. Engkau akan menjadi saksi. Jadi banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa manusia umat Nabi Muhammad ini umat terbaik. Bagaimana dibilang umat terbaik kalau pecahnya lebih parah dari pecahnya Yahudi dan Nasrani? Dan banyak-banyak lagi alasan-alasan yang membuat beliau menyatakan bahwa hadis itu hadis yang batil. Nanti boleh saudara teman-teman cari sendiri di Google tentang hadis akan pecah umatku menjadi 73. Itu hadis luar biasa pembahasannya. Kontroversi antara banyak ulama yang menguatkannya, banyak juga yang melemahkannya. Ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk sementara, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.